Mantap guys, hari ini kita bakal bahas tentang saham PNBS secara detail dengan pendekatan investasi fundamental nih. Oke, pertumbuhan pendapatan PNBS selama 1 tahun terakhir lumayan ya, naik sebesar 15,9% dari 942 miliar menjadi 1.120 miliar. Kalau dilihat dari CAGR historis selama 5 tahun, rata-rata pertumbuhannya sebesar 13,3%. Kesimpulannya, pertumbuhan pendapatannya cukup stabil dan menggembirakan. Untuk laba bersihnya, performa PNBS agak turun sedikit ya. Laba bersihnya menurun sebesar 2,4% dari 251 miliar menjadi 245 miliar. Sementara CAGR historisnya selama 5 tahun cukup tinggi, yaitu 63,7%. Meskipun turun dalam 1 tahun terakhir, namun secara historis masih dalam performa bagus. Profitabilitas PNBS secara umum menurunnya. Gross profit marginnya dari 58,0% menjadi 42,0%, sedangkan net profit margin dari 26,6% turun menjadi 21,8%. Perlu dicermati untuk meningkatkan profitabilitasnya. Return on asset dan return on equity PNBS cenderung menurun sedikit. ROA dari 1,7% menjadi 1,4%, sedangkan ROE dari 10,0% menjadi 8,8%. Perlu perhatian lebih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan aset dan ekuitas perusahaan. Dari segi debt to equity, posisi PNBS cukup sehat dengan rasio 0,0 kali baik tahun lalu maupun tahun ini. Ini artinya perusahaan tidak terlalu membebani diri dengan utang. Buffett skor PNBS saat ini 2 dari 6 poin, masih perlu pembenahan untuk menjadi lebih baik. Untuk detailnya, kamu bisa cek di aplikasi investor ya, link downloadnya ada di deskripsi. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap paling ditunggu nih, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menilai harga suatu aset, dalam hal ini saham, berdasarkan faktor-faktor fundamental perusahaan. Margin of safety adalah selisih antara harga saham saat ini dengan nilai wajarnya, yang menunjukkan seberapa jauh saham tersebut bisa turun sebelum menjadi overvalued. Berdasarkan valuasi PBBN, fair value PNBS adalah 69 dengan margin of safety saat ini sebesar 26,5%. Sedangkan dari valuasi PEBN, fair value PNBS adalah 2.803 dengan margin of safety saat ini sebesar 98,2%. Jadi, guys, ingat ya untuk selalu melakukan analisis yang teliti dan bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang diambil. Yuk, tingkatkan lagi pengetahuan dan pengalaman investasi kita bersama.